Riset ini menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, pada kesempatan kali ini kita akan mereaction lagi sesuatu pastinya yang lagi hit sekali, yaitu kasus ijazah Jokowi. Kita sekarang agak sedikit masuk ke wilayah itu ya. Apa yang membuat heboh dan membuat uniknya, ternyata Dr. Tipa sudah melaporkan kasus ini ke dunia internasional, ke Donald Trump, Presiden Putin, dan Xi Jinping yang lainnya. Nah, terkait benar ataupun enggaknya, lucu ataupun tidaknya saat Dr. Tipa mendatangi Komnas HAM, yuk kita saksikan videonya, jangan lama-lama, gaspol. Trump misalnya. Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya. Karena ada termul yang tanya, Dr. Tipa cuma Donald Trump. Oh enggak, kami akan bersurat kepada presiden-presiden penting, kepala negara penting, dan alhamdulillah. Apa isinya? Ya, kami sampaikan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kami ini peneliti ya, kemudian jurnalis, kemudian para akademisi hukum itu sudah dilakukan kriminalisasi. Yang kami lakukan ya, itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan ini juga ada perlindungan undang-undang internasional. Maka kami bicara ke level internasional. Dari semua itu misalnya apakah human rights atau mungkin bahkan lembaga presiden di Amerika Serikat ada respons? Sudah memberikan respons. Dari siapa? Sudah memberikan respons dari senator, senator Amerika Serikat sudah memberikan respons dengan namanya, baik. Hafal? Saya tidak hafal ya, ada di situ. Nah, ini apa agak bahaya nih, udah mengirimkan surat ke presiden-presiden yang wah pokoknya begitu hebat lah, semacam Presiden Putin, Xi Jinping, Donald Trump, ke senator, apa enggak gawat nih? Terlepas iya atau enggak, ataupun tanggapan kita bagaimana, mendingan kita yuk saksikan, lanjutkan. Ya, suratnya sudah ada di situ. Isinya apa? Dari senator isinya itu? sudah saya publish juga kan, isinya kan banyak. Di antaranya boleh disingkat misalnya apa? Coba Bang Rizwan di ini. Kemudian Human Rights Watch juga 5 negara juga sudah memberikan respon. Kemudian Amnesty International juga sudah memberikan respons. Jadi nanti tinggal audiensi. Tinggal audiensi. Iya. Termasuk juga dengan senator itu mungkin akan audiensi. Iya, akan ada, karena kami sudah membangun aliansi juga dengan diaspora 25 negara. Jadi nanti kebetulan chairman-nya ada berkedudukan di California, sehingga beliaulah yang nanti akan audiensi dengan pihak otoritatif dari Amerika Serikat dan menyusul negara-negara lain. Alex Padilla. Ya, jadi Senator Alex Padilla itu sudah memberikan respon mewakili pemerintah Amerika Serikat. Dan ini juga menjadi pressure bagi kami kepada stakeholders di Indonesia. Kepada Presiden Prabowo Subianto kami juga sudah bersurat, kepada DPR ya, kepada Komisi 3 dan Komisi 1 kami sudah bersurat, semua Komnas HAM kemudian DPD kami sudah bersurat. Kalau internasional sudah memberikan respon, kenapa Anda semua belum juga memberikan respon? Ya, itu yang kami sampaikan. Baik. Nah, ini ada pertanyaan nih, kalau dunia internasional saja udah memberikan respon, kenapa di kita masih melempem gitu ya? Nah, ini sangat serius sekali ya, kayaknya udah hampir 1 tahun lebih. Ini proses ijazah Jokowi belum menemukan titik temu asli atau enggaknya. Yang satu masih bertahan, yang satu masih menyerang. Bagaimana menurut Baraya semua? Tapi daripada kita berasumsi yang lain-lain, mendingan yuk kita lanjutkan. Ya, Mas Aiman, saya pikir malam ini lawan saya ini orang luar biasa semua, tapi biasa-biasa aja kalau saya lihat ya. Dan terlalu banyak ngomongnya gitu, sampai saya pikir udah ngomong di dunia internasional ke PBB kemana, baru ngirim surat toh. Ya mudah-mudahan kalau senator Amerika nanti nonton hasil malam ini mungkin menyesal dia ngirim membalas suratnya, kira-kira seperti itu. Ini rakyat. Kok menyesal?
Mudah-mudahan kalau ngelihat kayaknya nyesel. Tapi sedikit lucu juga ya. Yuk kita lanjutkan. Itu ada di belakang kami, Pak. Riset ini menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi mencatat itu. Jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak, agar tidak terjadi kerusuhan, itu yang kami jaga sekarang. Kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu. Cukup ya? Belum cukup lagi Pak. Untuk Bapak. Nah ini kelihatan udah agak ketar-ketir ya Dr. Tipa CS. Nah kalau udah punya masa besar ataupun follower besar, kenapa enggak jadi anggota dewan saja ya? Kayaknya mungkin satu putaran juga itu langsung menang nih. Tapi kita lanjut lagi. Bapak yang ketawa-ketawa Pak, saya serius ini. Kenapa data kami belum masuk? Itu. Mau di penjara. Jadi lu nggak layak, maaf. Kamu nggak layak terima gaji dari kami. Lebih baik besok kamu mundur. Ada satu lagi namanya Dr. Tifa, ya kan? Itu anizernya luar biasa. Padahal saya sendiri juga orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan, ya kan? Oh dia orang Anies sejati itu, Tifa itu. Lah, kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misal. Ini hebat sekali nih. Jadi Mas Anies tidak menjadi presiden, itu mungkin maksudnya katanya udah menerka-nerka, hebat juga nih Dr. Tifa. Ya karena dibutuhkan untuk perang dunia ketiga. Tapi kalau jadi takut perang dunia ketiga juga malah jadi lagi. Lebih repot lagi. Tapi lanjutkan lagi. Dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Ini akan rusuh Pak. Serius. Ini udah ada sedikit warning ya. Kalau tidak disikapi oleh Komnas HAM secara serius, ini akan rusuh katanya. Waduh, kenapa nggak dibantu sama Pak Anies saja ya? Kalau Pak Anies sudah dibutuhkan oleh dunia internasional, kenapa nggak diminta bantuan ke Mas Anies saja? Tapi itu hanya sebatas asumsi pribadi. Mendingan kita lanjut saja. 12 orang bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masa atau apa, rusuh Pak. Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan nota kepada kami. Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Ya Pak, namanya Pak Bintang Pamungkas. 15 senator dari Amerika bersurat kepada Presiden B.J. Habibie dan beliau dilepas. Apakah ini tidak jadi presiden berikutnya buruk lagi gitu? Jadi mohon ya, karena ini sudah sampai di level internasional. Jadi ini bukan persoalan biasa Pak. Hak asasi manusia nih kami Pak. Jadi saya mau tekankan karena Komisi akan langsung berhubungan dengan Presiden. Jadi saya mau tekankan, Bapak mohon sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami bersama beliau, apabila beliau memang ingin menegakkan
keadilan dan kebenaran serta hak asasi manusia pada rakyat seperti kami. Kami tidak akan mundur selangkah pun, Pak. Ya, jadi ijazah ini sudah selesai. Ijazah palsu Joko Widodo secara scientific base sudah selesai. Nanti Bapak akan bisa melihat dari dari kedua teman kami. Nanti Pak, mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Raka Buming Raka dengan kartu baik-baik. Ini udah ada niat selanjutnya ya, ataupun ya ancaman selanjutnya. Kalau udah beres Jokowi malah naik ke Gibran, jadi malah lebih panjang kayaknya nih urusan. Ada bahan-bahannya dan nanti akan beruntun. Kami tidak peduli, ya kami tidak peduli. Memang penjara bikin kami takut? Tidak. Tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran, tidak ada yang bisa memenjarakan hati, tidak ada yang bisa memenjarakan jiwa. Sama seperti Bambang Tri, masa kami kalah berani sama Bambang Tri? Bambang Tri di penjara 6 tahun tidak jerah, dia lanjutkan lagi di penjara tidak apa-apa. Namanya kami terus berhenti gitu, enggak. Rekan-rekan kami dari seluruh dunia akan berteriak, akan menjadi murid-murid kami punya murid-murid akan melanjutkan apa yang kami lakukan. Lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional. Semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Keterbatasan fungsi dan wewenang, ya, itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, kepolisian atau KPK, ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang dan memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin juga, ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas kami. Bagaimana diamanatkan dalam undang-undang, ya. Tapi sekali lagi Komnas HAM nggak punya kewenangan untuk bisa mengintervensi di dalam proses hukum yang saat ini berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan, kita berikan pendapat, kita berikan pertimbangan, rekomendasi, kan begitu, ya. Tapi kita bukan penegak hukum yang bisa mengintervensi. Saya kira itu Bapak sekalian. Terima kasih sekali atas kepercayaan dan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada Komnas HAM. Dan sekali lagi, insya Allah tentunya ini menjadi tugas kami untuk melaksanakan. Saya kira itu dulu. Nah, itulah Baraya jawaban dari Komnas HAM. Cukup menarik perhatian juga ya. Dan Dr. Tipa kayaknya salah masuk atau bagaimana. Dia juga orang-orang pinter loh, ya. Jadi asumsi baik dan buruknya silakan nilai. Kita sebagai masyarakat tidak harus sekedar menonton, tapi sekali-kali bisa memilih mana yang benar, mana yang keliru. Barokahullah.